Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Bondan di channel gue Cape Bones. Kali ini gue bakal menceritakan cerita mistis atau horor selama gue dan teman-teman gue mendaki gunung, salah satu gunung yang terangker di Indonesia, yaitu Gunung Lawu. Oke, buat geng-geng di rumah yang nonton video ini, sebelum gue lanjut cerita, kebetulan gue sama teman-teman gue yang kemarin nanjak, salah satunya yaitu di sebelah gue ada Edo, di sebelah kanan gue ada Ari. Nah, kebetulan di Gunung Lawu ini yang udah pernah mendaki Gunung Lawu itu ya si Edo ya. Nah, kita tuh nanjak itu sekitar kemarin 6 orang. Itu terdiri dari kita bertiga, cowoknya ada tambah lagi 2 sama satu lagi cewek. Nah, kita itu pendakiannya itu sebenarnya mendakinya itu pagi menuju siang ya. Cuman kita kumpul itu dari Jakarta sekitar habis Isya. Oh ya, sebelumnya kita mendaki itu di tanggal 23 sampai 25 Desember 2019, dan seharusnya itu kan musim hujan ya, tapi kita alhamdulillah beruntung ya, kita nggak hujan sama sekali dari Jakarta sampai sana. Nah, singkat cerita, setelah kita belanja logistik di terminal Kampung Rambutan, tapi by the way kita nggak naik bis, melainkan kita naik travel gunung karena banyak lah ya pertimbangannya akhirnya kita naik travel gunung ya. Tadi kita pengen naik bis ya atau kereta, cuman awalnya naik bis ya, cuman karena kita benar-benar ada suatu hal yang kita nggak bisa ceritakan, dan akhirnya kita memutuskan untuk naik travel gunung. Kita berangkat dari Jakarta bareng-bareng itu sekitar jam 8, lalu sampai sana. Oh ya, kita menanjak via Cemoro Sewu, itu di daerah Solo ya. Solo, maksudnya Solo, di Solonya awalnya. Nah, cuma sampai sana kita belanja logistik lagi ya. Kita nyampe di sana tuh pagi sekitar jam 6 jam 7 kita udah nyampe di pasar Tawangmangu ya. Buat agen di rumah, pasti kalau yang udah pernah nanjak ke Gunung Lawu tahu lah ya, kalau mau lihat via Cemoro Sewu itu ada pasar Tawangmangu sebelumnya buat belanja logistik dan yang lain-lain. Nah, lanjut cerita, akhirnya kita nyampe di base camp Cemoro Sewu itu sekitar jam 9 ya? Jam 9 kita enakin badan dulu, semuanya kita beberes dulu, kita packing lagi, buka carry lagi, pakai sepatu, sarapan dulu pastinya. Himbauan nih buat teman-teman di rumah yang pengen naik gunung, jangan lupa isi perutnya dulu ya sebelum naik, karena biar nggak kenapa-napa selama perjalanan. Nah, singkat cerita, terus akhirnya kita berenam foto-foto dulu lah ya, biasa ya, sewajarnya manusia yang kita pertama kali ke Lawu kan, atau ke gunung manapun kita foto-foto dulu. Nah, setelah foto, pendakian dimulai via Cemoro Sewu di jam 10 ya. Jam 10 benar ya Pak ya? Jam 10 kita mendaki. Nah, kebetulan selain kita bertiga, ada teman gue lagi, yaitu namanya Elang sama Alwan. Satu lagi perempuannya namanya Delia ya, Adel. Nah, memang hawa-hawa tanda-tanda mistis itu udah ada sejak kita mau nanjak gitu ya. Dari awal habis base camp tuh udah kelihatan ada tanda-tanda lah. Iya, kayak si Alwan itu sepatunya tadinya nggak apa-apa, sepatunya dari Jakarta tuh bagus aja dan sangat safety lah semuanya. Tiba-tiba kok sampai base camp Cemoro Sewu entah kenapa robek gitu ya, robek. Terus juga pas kita baru banget abis doa, nih kayak yang di video ini nih, itu kita langsung kena lagi tuh si Alon, tiba-tiba trekking pole-nya agak patah ya. Terus kan trekking pole itu baru beli dia malamnya, masih baru banget ya. Masih ada labelnya cuy. Masih ada labelnya dan harganya. Cuman tiba-tiba langsung patah ya ujungnya tuh ya. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kita sih emang nggak mau mikir macam-macam karena kan kita udah masuk jalur pendakian ya. Jadi kita juga harus dijaga lah etikanya semua. Berusaha positif lah kita. Akhirnya kita jalan terus sampailah kita di pos 1 itu sekitar jam berapa tuh?
Pos 1 kita sampai sekitar jam 11 apa jam setengah 12 ya? Lupa gua. Ya, pokoknya Jam 11. pokoknya sekitar segitulah. Pokoknya estimasi dari base camp sampai pos 1 berapa tuh, Ri? Sejam 2 jam ya? Sejam ya? Yang jauh itu pos 1 ke pos 2. Yang jauh tuh pos 1 ke Pos 1 pos 2. Jam 11 lah kita nyampe, jam 11-an. jam 11-an kita nyampe pos 1 ya? Pos 1 ya kita istirahat bentar, lanjut lagi di pos 1 mau ke pos 2. Tapi sebenarnya pas masuk pos 1 itu sebenarnya gue juga udah ngerasa agak-agak nggak enak tuh, Du. Jadi itu kan pos 1 itu kan ada yang mata air tuh ya sebelah sananya ya. Yang warung tuh depannya kan ada mata air kan. Yang lu kan pengen ngambil mata air. Makanya gue udah ngerasa gue gimana gitu. Akhirnya lu kan yang ngambil ya. Sama lu ya berdua ya? Gua ke situ berdua sama siapa? Berdua ya? Yang ngecek ya. Nah, Cek itu doang sih sebenarnya nggak ngambil. ngecek doang ya? Iya. Nah itu gue pribadi sih gue jujur gue udah ngerasa hal aneh jadi gue nggak mau ikut ya. Jadinya mungkin mereka berdua yang kesana karena Edo juga ada pengalaman. Lanjut lagi kita dari pos 1 ke pos 2 cukup jauh juga, jalannya juga udah mulai langsung batu ya kalau Cemoro Sewu ya. Full batu. Dari Full bawah. batu, kita juga sebenarnya kita nggak ada apa-apa, tapi memang mungkin ya wajar lah ya, maksudnya namanya kita senang-senang di gunung kan ya kita senang aja cuman jaga etika ya. Cuman karena kita nggak sadar akan tanda-tanda yang di awal itu, salah satu teman kita itu yang namanya Elang ya, itu ya mungkin bisa dibilang melakukan aksinya yang di luar dugaan kita ya. Padahal kita udah komitmen dari awal untuk nggak neko-neko lah ya kan, karena namanya tahu sendiri kan kalau di gunung gimana gitu. Tapi kita bisa katakan ya itu bukan yang macam-macam apa ya, cuman mungkin menurut kita bertiga kurang pas aja gitu kalau selama mendaki gunung. Itu keadaannya pas udah masuk di pos berapa ya itu ya? Itu mau pos 2. Itu dari pos 1 mau ke pos 2 ya? Iya, mau pos 2 di tengah-tengah. Mau pos 2. Nah itu ya mau ke pos 1 pos 1 mau ke pos 2 tengah-tengahnya lah ya karena cukup jauh kan. Nah dia memang dari awal perjalanan memang anak ini emang periang banget lah ya, seru ya nih anak, asik banget. Semuanya orangnya juga asik, banyak cerita ya seperti kayak radio lah sebenarnya. Cuman mungkin karena dia terlalu bebas cerita dan melakukan aksinya sampai kita nggak bisa kontrol ya. Kita juga nggak tahu nyata kayak gitu ya. Mulai dari situ kita juga ngerasa udah makin aneh tuh. Terus dia bilang, "Dok, gini Dok, kemarin dia bilangnya katanya pas di situ kan gue sempat tidur tuh. Nah pas gue bangun gue pikir kan dia udah ayolah gitu kan. Ternyata dia masih pengen tahan di situ tuh. Yang di mana? Yang dia ngebakar itu. Nah kan akhirnya kita bertiga nih ya, kita bertiga mutusin buat jalan duluan kan. Itu karena kesepakatan dia pengen belakangan gitu kan. Ya udahlah kita nggak bisa maksa juga kan. Lah urusan lah. Akhirnya kita sampai tuh di pos berapa tuh Pak? Pos 3 ya berarti ya? Pos 3. Nyampe di pos 3. Nah Sekitar jam berapa tuh ya? sekitar jam berapa Pos itu 3 ya? tuh agak sore kalau nggak salah tuh. Kita soalnya kan uber-uberan juga tuh mak. Takut kena maghrib. Sekitar jam 3-an kali ya? Hampir-hampir mau asar gitu. Hampir mau Udah asar. lewat asar malah kayaknya. Udah letas itu ya? Ya, soalnya kan pos 3 pos 4 kan nggak terlalu jauh juga tuh. Kayak sih Enggak. asar udah lewat jam setengah 5 mungkin. Iya sekitar jam Soalnya 4 lah kita ya. di pos 4 kan itu maghrib. Iya nggak? Oh iya benar, pos 4 kita maghrib. Pos 4 kita maghrib. Nah ternyata makin mistis nih hawanya. Di pos 3 itu ya itu si Elang itu sakit. Iya benar banget. Ternyata karena mungkin ya kita juga nggak tahu dan nggak bisa bilang itu karena dia atau gimana gitu ya, karena dia teman kita juga. Pas nyampe pos 3 ini tanda-tanda udah makin ini ya, Udah kelihatan, udah makin udah kelihatan ya, udah makin ini. Memang tidak menampakkan, cuman apa ya? Sudah mulai Kita ada. juga nggak sadar juga. Ya nggak? Udah berasa gitu. Pas mau perjalanan ke pos 4 itu ternyata dia dikasih sakit ya. Sakit. Tiba-tiba perutnya mual. Si Elang ini keadaannya udah makin memburuk dan perutnya udah kayak melilit gitu loh. Jadi terpaksa dari salah satu kita, gue sama Ari tuh duluan buat nyari tempat space buat buat keadaan urgent buat masakin dulu biar dia keadaannya aman dulu gitu. Walaupun emang keadaan kita tuh mau maghrib dan kita harus siap-siap buat cari tempat camp, tapi kita harus
ready dulu nih buat teman kita yang lagi keadaan urgent gitu. Gua sih sama Ari kemarin sempat nyari spot di bawah pos 4 dikit, ada sedikit ruang dikit lah yang buat ya cukup lah buat kita buat masak-masak, buat ganjel sebentar gitu sih. Sepanjang kita perjalanan dari bawah, kayak kita ketemu kelompok lain juga ya, kelompok lain juga, dan akhirnya kita pas di singkat cerita di atas kita bergabung, akhirnya si ini jadi kita sama-sama berlima ya mereka itu ya. Dia berlima. Ada ceweknya 2, 3 cowok ya. Iya. Nah gini Dok, kemarin ternyata dia juga cerita Dok, pas udah nyampe di bawah lagi setelah kita turun, salah satu dari ini yang ceweknya ngelihat pas perjalanan pos 3 mau ke pos 4 tuh, yang via Cimoru Sewu yang kita lewatin juga, itu kan dia kena maghrib. Iya. Ternyata dia di bawah kita soalnya. Iya, dan ternyata dia ngeliat sosok penampakan gitu Pak. Ngeliat sosok penampakan tinggi gede, hitam katanya, dan katanya si Bella. Jadi kita ketemu pendaki lain itu berkelompok, ada berlima, itu 2 perempuan namanya Bella, satu lagi siapa? Raika ya. Raika, cowoknya ada Engkong, Agung sama Sandi. Berlima. Nah si Bella ini sampai di base camp itu, sampai di base camp yang kita udah sampai turun lagi, cerita nih sama gue nih, katanya pas di pos 3 mau ke 4 ya Cimoru Sewu tuh yang di bawah kita lah ya, setelah kita itu kan kena maghrib mereka, katanya si Bella itu melihat sosok penampakan hitam tinggi besar Pak. Merinding gue cuy. gue sih sebenarnya merinding sih ngomong kayak gini sih. Jadi gini deh, setahu gue di pos 3 ke 4 itu ada insiden dulu. Jadi kayak dulu ada salah satu pendaki survivor juga yang keadaannya kemungkinan hipo di pokoknya sekitar pos 3 pos 4 di dekat jalur, tapi nggak ketemu sama tim SAR-nya atau enggak tim evakuasinya waktu itu situ, tapi beberapa hari ketemu. Katanya ini gue waktu pas pendakian sebelumnya nih, sebelum pendakian sekarang itu gue ceritainnya sama pendaki yang turun. Jadi di situ tuh rumornya pos 3 ke pos 4 itu cewek itu jangan sampai diem di situ, pokoknya dari jalur pos 3 sampai pos 4 itu. Jadi karena yang meninggal itu cewek kan, takutnya diganggu-gangguin atau apa ya, makanya kita berusaha kalau lewat situ meskipun gabung sama orang, kalau ada cewek kita ingetin buat jangan berhenti, yang penting jalan pelan-pelan. Nah, mungkin juga posisi Bella ngeliatnya di situ tuh. Mungkin. Iya benar juga, soalnya pas yang di bawah itu banyak warga juga kan bilang sama kita mungkin, dan gue juga ada yang bilang ke gue, katanya kenapa sih selama ini gue juga sebelum nanjak ke laut kan gue lihat-lihat lah ya di YouTube gitu, pantangannya apa, katanya nggak boleh bawa ceker gitu kan, sama baju hijau ya, baju warna hijau gitu. Sampai di bawah itu warga bilang nanya gitu ke gua nih nanya gini, Mas mau ke nanjak ya gitu. Ya gue bilang iya Bu, kenapa ya, berapa orang gitu kan, berenam Bu. Oh syukur deh, yang penting jangan ganjil gitu kan. Ya dalam hati gue nanya-nanya nih, kalau ganjil kenapa ya? Soalnya yang gue tahu kan kita nggak boleh makan bawa ceker sama baju hijau doang kan. Terus gue tanya, emang kalau ganjil kenapa Bu? Nggak apa-apa gitu. Nggak tahu warga situ nggak apa-apanya kenapa gitu ya. Terus mungkin gue mikir gini ya, kalau ganjil kenapa ya? Gue masih mempertanyakan. Menurut lu ngapa Dok kalau misalkan ganjil tuh? Mungkin kalau di Jawa mungkin banyak itu kali ya, kayak pantangannya. Mungkin kalau genap mungkin beranggapan kalau lebih baik atau apa kali, atau kalau ganjil mungkin kan terlalu apa ya nggak tahu lah, kalau weton Jawa atau apa nggak ngerti juga. Mungkin orang sana cuma ngasih tahu kita untung aja genap, tapi jangan sampai nakut-nakutin kita juga yang pas ke sana mau pendakian gitu sih. Menutupinya secara halus aja sih gitu loh. Akhirnya sampai yang tadi ngelanjut cerita si Elang sakit ya, teman kita Elang sakit itu di pos 4 kita camp. Dan itu memang kita camp pos 5. Sorry, kita berhenti sebentar ya. Makan ya. Istirahat maghrib di situ di bawah pos 4. Itu juga gue kan ngerasanya udah gimana ya? Udah agak serem juga sih ya. Situ awal maghrib karena di memang, gunung ya. Iya, maghrib di gitu gunung sih. kayak gitu ya. Dan kita pokoknya sangat tidak dianjurkan buat camp di pos 4 karena emang keadaannya banyak badai dan cuaca areanya sangat terbuka. Rawan kena badai. Nah, kebetulan kita nyampe situ sebelum maghrib dan kita break sekalian kondisiin teman kita yang lagi sakit.
Pokoknya kita beranggapan ya bro aja, kita nggak ada apa-apa lah di situ. Kita setelah pas maghrib sekian menit baru kita lanjut jalan lagi ke pos 5. Soalnya itu aneh banget, sakitnya tuh kayak orang dari awal dia nggak kenapa-napa kan. Dari bawah tuh dia ceria banget ya anaknya ceria banget, nggak pernah terlalu ceria. Nah bisa jadi Ada apa? Ya ucapan-ucapan yang mungkin kebablasan. Iya. Bisa jadi juga. Kita kan nggak tahu. Iya benar. Akhirnya kita lanjutin perjalanan dari pos 4 mau ke pos 5 itu udah maghrib ya. Muntah 2 kali. Sempat muntah lagi ya. Pas malam pengen ke pos 5 tuh. Dia muntah. Oh iya. Makanya tuh kita udah pasang semuanya tuh ya, udah peralatan malam lah, udah headlamp, jaket udah kita pasang. Kita juga akhirnya jalan pelan lah, yang pasti sampai pos 5 kita harus sampai bener-bener ya sama bareng-bareng gitu. Sampai juga akhirnya, tapi selangnya ini masih sakit ya, masih terus muntah ya. Masih muntah. Cuman nih ya, yang gue heranin lagi, meskipun dia sakit gitu, tapi mentalnya dia masih kuat sih pak. Bagus sih. Masih pengen melanjutkan. Akhirnya sempat juga mungkin kepikiran buat udahlah tinggal gue di sini. Nanti gue turun sendiri lewat ini. Cuma karena kita nggak mau seperti itu, kita berpikir dari awal kita berangkat bareng-bareng. Kalau bisa kita pulang bareng-bareng gitu loh. Sempat juga dia punya pemikiran kayak gitu, cuma jangan sampai lah, karena kita mikir ntar pulangnya seperti apa atau keadaan yang lain-lainnya malah makin lambat rumit juga antara kan, itu kan kita pikirin juga sih dari gitu. Bener-bener. Akhirnya kita nyampe tuh ya ke pos 5 ya. Pos 5 kita berapa jam tuh dari pos 4 ke pos 5? Deket sih itu. Deket ya. 25 menit sampai 30 menit lah. Iya. Sampai ya, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp langsung di situ ya. Karena kondisi kita juga teman-teman. Nah, sampai kita di situ terus tiba-tiba nggak tahu kenapa nih Edo nih kena pisau nih. Bisa ceritain dong itu kenapa tuh waktu kena pisau tuh? Ya mungkin ya bisa aja kalau emang secara logis itu kelalaian gue juga ya. Pas lagi mau masak atau apa ya, mungkin gue nggak fokus atau apa, tapi tanpa sadar juga gue di situ gue pakai jaket juga warna hijau army gitu, tapi nggak tahu lah Allahu alam itu bisa kena kayak gimana ya. Tapi karena pantangan itu juga gue juga kurang apa ya, kurang teliti juga tentang pantangan itu atau kayak gimana ya. Jadi ya buat dibanding teman-teman sekalian, ini buat pelajaran aja lah buat kita semua, kalau emang nanti buat mau naik lawu, kalau bisa hindarin yang pakai baju hijau atau enggak ya, simpelnya lebih fokus aja sih sama safety sama apa yang lain-lainnya, itu aja sih. Mau ke mata air jauh gak sih dari Muslim? Itu sekitar kalau 15 menit ya? 15 menit sampai 20 menit lah. Santai itu sekitar segituan. Dari pos 5 ke pos mata air itu 6 derajat itu sekitar segitu 20 menit. Tapi gitu kondisinya kalau kita ngambil malam ya agak-agak ya mungkin agak-agak lumayan serem sih, karena pinggirnya langsung jurang gitu, tapi keadaan view-nya bagus. Soalnya buat agak-agak di rumah nih, sekedar info aja, kita di pos 5 buat ngambil ke mata airnya itu kalau nggak salah itu kan ke arah Mboyem ya. Iya, ke arah Mboyem ya. Air itu ada di pos 6. Yang mau pos 6 memakan waktu 20 menit lah ya situ ya. 20 menit, dan persis banget mata airnya itu di sebelah petilasan. Nah itu dia makanya yang bikin banyak koin juga tuh di mata air. Nggak tahu untuk apa ya, mungkin adat situ mungkin, cuman banyak koin yang jelas tuh di mata airnya itu. Iya, pokoknya uang receh gitu. Jadi katanya tuh kalau kita mau ngambil air di situ ya bukan ini ya, bukan kita membeli atau apa, tapi seenggaknya kita menghargai leluhur situ, kita apa ya, kayak ngelempar uang receh atau apa segitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, cuma kalau ada ya nggak apa-apa sih gitu loh. Kayak ya, intinya menghormati aja, saling kebudayaan di situ aja sih. Ya pokoknya udah tuh ya. Selesai bagi kita beberes, kalian kita mau muncak juga ya. Iya, Kita muncak juga. Ya pokoknya kejadian yang via Cemoro Sewu itu mistisnya udah selesai sampai di situ ya. Cuman ternyata mistisnya itu semakin menambah ketika kita turun. Keadaan turun. Kebetulan kita itu naik via Cemoro Sewu, turunnya lintas ya. Lintas via Candi Ceto. Nah, memang sebelum gue pribadi nih, ketika gue mau nanjak Gunung Lawu, gue sebelum merinding nih cerita kayak gini nih. Cuman gimana ya?
Soalnya waktu gue mau nanjak ke Gunung Lawu itu yang paling berkesan buat gue tuh kalau nonton YouTube tuh mistisnya gitu, ya kan? Karena tahu sendiri kan Gunung Lawu itu ya terkenal dengan mistisnya. Nah kebetulan yang paling serem itu via Candi Cepot. Nah di samping memang view-nya yang bagus kalau siang hari gitu ya. Cuman ya mistisnya lebih kuat daripada yang lainnya juga. Iya betul. Sampai di mana akhirnya kita mulai jalan turun ya. Kita jalan turun. Sebenarnya keanehan itu kalian ngerasa pas udah di mana sih pas turun? Kalau gua di mana ya? Setelah pos 3. Itu perpanjangan ya. Setelah pos 3, pas kita istirahat break lama tuh di pos 3. Nah, dari situ sih gue ngerasanya mulai aneh. Oh yang ada tempat sholatnya Yang itu ya? ada mata air. Oh yang ada mata air ya? Dari situ sih. Dari situ udah mulai aneh ya. Nah, oh ya BTW kita kira turun tuh gabung sama pendaki yang tadi ya. Iya, kelompok yang sebelumnya. Yang 5 orang tadi gue sebutin tuh di awal kita gabung, akhirnya kita ber-11 ya. Iya. Cuman akhirnya turun. Nah karena memang kita di situ ceweknya nambah dan mungkin pada kelelahan ya, akhirnya kita bagi tugas untuk teman kita Alwan, Delia sama Agung untuk duluan aja nggak apa-apa ya. Iya. Untuk duluan nggak apa-apa, dan untuk jaga-jaga di bawah gitu, waktu kita ada apa-apa kita bisa cepat kontak langsung ya. Nah mereka bertiga sih aman-aman aja. Cuman di Gunung Lawu ini memang menarik sih sebenarnya gue di Gunung Lawu ini sih seneng gitu sebenarnya, meskipun tinggi banget gitu horornya, cuman gue seneng. Nah setelah pos 3 itu gue juga ngerasa tuh itu kan udah mulai mau maghrib ya gitu ya. Kita tuh dari pos 3 start dari pos 3 ke pos 2 nih jam setengah 5 sore ya. Kita mulai trekking lagi ke bawah tuh mulai setengah 5. Nah dan di situ sih di perjalanan ke pos 2 tuh tanda tanya si Bella. Kan udah mulai diem, iya enggak? Ya, udah mulai berubah. Tiba-tiba sepanjang awalnya kan selama perjalanan tuh dari Boyem ke pos 3 itu dia ya bercanda-canda kayak biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Nah sehabis break di pos 3 turun, udah jalan berapa lama, nah di situ dia mulai tuh diem, yang lain pada ketawa bercanda-canda, dia diem kayak gitu sih. Iya gue juga ngerasa sih. Cuman apa kayak manggut-manggut gitu ditanya. Oh, dan lo tau gak sih pas keadaan Bella kayak gitu ya, gue sebenarnya di depan tuh ya karena sama lo pada ya, itu gue udah takut aja tuh, wah anak kenapa ya, apa karena capek atau karena sakit kakinya atau karena apa, kita coba berusaha positif aja sih. Tapi keadaannya ya alhamdulillah waktu pas kita mau turun tuh keadaan teman kita yang elang itu sudah mulai membaik tuh. Jadi pas ya, alhamdulillah. dari habis mau puncak dari Boyem pas turun tuh udah mulai sama-sama saling udah happy lagi lah, udah enjoy lagi sama kita. Tapi keadaan yang pas habis pos 3 ke bawah udah mulai berubah lagi tuh. Bella udah mulai udah pendiam. Kita juga mau tanya kayak gimana kelompok lain, tapi kita berusaha buat saling mantau lah, saling gimana. Nah teman kita juga elang posisi berubah pas dari pos 3 ke pos 2 sih dia yang kenanya pos 2 pos 1 ya. Nah jadi di samping tadi si Bella, kita bisa katakan si Bella itu ketempelan lah ya. Iya. Ya kasarnya mungkin ketempelan juga ya. Tempelan dari pos 3 menuju pos 2 itu udah mulai tempelan. Ditambah lagi akhirnya udah maghrib, udah malam juga ya, udah kena malam tuh akhirnya tuh. Suasana makin mencekam tuh, kita juga ya sepi lah, benar-benar Lawu tuh suasana Lawu di malam hari tuh beda dari gunung-gunung yang lain mungkin licin. Ya. Treknya licin dan trek Ceto tuh kalau hujan turun licin banget, jadi harus ya hati-hati lah, harus safety banget lah ya kalau licin ya, jangan dicetok. Ditambah kena musibah teman kita si elang yang tadinya udah sembuh, mungkin entah itu dia ngomongannya apa lagi atau dia melakukan sesuatu hal apa kita nggak tahu, tiba-tiba kena musibah dan kakinya ankle-nya kena ya. Jadi kayak bengkak gitu loh, dia di bawah mata kakinya itu jadi bengkak gitu. Terkilir dan itu gede banget ya. Kakinya gede banget, kita nggak tahu tuh kenapa. Akhirnya tuh udah sekitar jam berapa? Jam 8 malam ya itu ya. Jam 8 malam. malam. Mungkin dia udah ngerasa dari pos 2 mungkin, tapi dia nggak mau ngerepotin teman-teman yang lainnya kali ya atau kayak gimana, sampai akhirnya dia udah benar-benar udah mentok sampai dia nggak bisa diri, sampai kan akhirnya duduk terus. Sampai akhirnya ada pendaki lainnya yang sampai ya udah akhirnya bawa tisu magic atau apa buat
ngobatin itu buat ibaratnya apa sakitnya nggak berasa. Hmm. Baru ketahuan tuh bengkaknya kayak gimana, lebih besar kayak gimana. Soalnya kan juga akhirnya tadi si Bella masih ketempelan, yang masih banyak diemnya, terus juga ditambah si Elang yang tiba-tiba kakinya kekilir gitu ya, bengkak. Kita makin bingung ya, soalnya kita juga mau ngejar ke bawahnya biar nggak sampai tengah malam banget. Ngejar travel juga. Kita travel juga kita kejar. Akhirnya kita bagi tugas ya Do ya. Jadi anggota yang tadi gabung sama kita, Engkong sama Edo untuk duluan. Iya. Bawa Keril juga ya. Bagari. Sama Bella sama siapa Reika ya. Tapi lu gimana tuh, Dok? Pas lu ngebakingin 3 orang, 1 cowok dan 2 itu, kan mereka sakit dan yang satu ketempelan tuh, gimana tuh, Dok? Lu ngerasain pas ke bawah? Itu mungkin ya itu kan posisinya udah mencar tuh. Jadi posisinya gua, Reika, Engkong sama Bella tuh duluan kan, jadi saling pegangin gitu kan. Nah posisi kalau pas lagi break itu kita nggak bisa jalan cepet-cepet juga, kita nggak bisa jalan terlalu lama karena waktu udah malam juga kan. Setiap kayak abis lagi berhenti istirahat gitu kayak ada kayak bayangan gitu, cuma ya gimana ya, gue berusaha positif aja sambil baca deh kayak gitu. Tapi ya nggak bisa lama-lama juga, kita kalau makin lama teman kita juga posisinya di atas kita juga kan, masih ada Bondan sama Ari sama Elang yang jagain ngebopong Elang kan. Sandi ya. Kita kan ibaratnya berusaha buat terus duluan karena emang kita minta bantuan buat Ranger buat evakuasi si Elang kan, jadi emang udah nggak bisa jalan banget tuh sampai harus dibopong gitu. Sampai Keril gue nih gengs dibawa Edo ya. Bawa Edo soalnya pundak gue nih khusus buat si Elang, karena kan Elang kakinya udah nggak bisa jalan sama sekali gitu ya. Walaupun memang gue sepenuhnya nggak kuat karena gue juga nggak tahu kenapa tuh, gue juga nggak pernah ada sakit ada apa, tiba-tiba kaki gue juga sakit di situ tuh, aneh juga ya. Mungkin gue nggak tahu, dan sakitnya itu pas menjelang setelah maghrib itu tuh ya. Ini gue mungkin merinding kayak gini. Terus sambil kita itu akhirnya gue, Ari, Elang sama Sandi itu tuh masih di belakang tuh nungguin Edo dan teman-teman yang duluan tadi untuk manggil Ranger ya buat jemput kita gitu. Akhirnya singkat cerita kita sih masih berharap Ranger ngejemput ya. Cuman kita kan juga nggak bisa diem di situ terus, jadi kita cicil lah sedikit pelan-pelan. Soalnya itu kita udah di atas tuh lama, dari pas Edo turun tuh udah hampir 2 jam kali ya. 2 jam. Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh kita jalan pelan-pelan aja ya gitu ya. Nah ini cerita horor itu semakin kuat tuh Dok. Pas gue ke bawah, gue bopong, gue memang ngerasa tuh di belakang gue ya, itu pas udah pos 2 ke pos 1 itu tuh, wah gue merinding banget sih. Itu sepanjang tuh kayak ada yang ngikutin di belakang gitu. kita ya. Di belakang kita. Aku beneran nih parah nih. Terus akhirnya sebenarnya salah satu dari kita pada sadar, cuman belum berani cerita karena memang di Lau itu kan pantangannya kita nggak boleh bercerita sampai benar-benar udah ninggalin spot Lau itu gitu. Ya enggak di Lau doang sih sebenarnya. Kalau emang di gunung, kalau emang mengalami hal-hal mistis gitu, sebagusnya sih jangan diceritain langsung, soalnya memancing kali ya, malah memancing. Iya memang kalau di Gunung Lawu tuh atau di gunung manapun memang kita nggak boleh menceritakan itu pas masih di sekitaran gunungnya ya. Karena memang ya pokoknya buat agangis di rumah jangan pernah kita kalau merasakan hal-hal mistis ya atau horor diceritakan pas di saat itu juga. Karena ya gimana ya, sebenarnya percaya nggak percaya tapi enggak, namanya apa ya, setiap orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang takutnya berlebihan malah jadi panik apa gimana, jadi bahaya juga sebenarnya kayak gitu sih. Kalau ya. Tapi yang gue pelajarin juga ya di itu tuh katanya kalau misalkan kitanya takut dia berani, tapi kalau kitanya berani dia malah takut gitu kan. Jadi ya walaupun sebenarnya gue pribadi gue takut ya gue berani-beraniin aja gitu kan. Nah lanjut cerita tuh ya, pas makin turun tuh ya Ria, pas ini Ari itu kan pokoknya nunjukin jalan tuh, dan Ari juga bawa carry-nya berat banget tuh ya. Udah bawa tenda, bawa lagi ya, double carrier. Ya gue udah gak bawa carrier tuh, cuman gue ngebopong si Elang yang keadaannya sakit dan Sandi di kanannya Elang sama gue. Terus ada yang gue lanjut, memang gue sih ngerasanya memang diperhatiin tuh sepanjang jalan. Nah kan ini gue pribadi ya, dan pas ternyata udah nyampe di base camp pun ternyata pada ngeliat semua gitu.
Nah, akhirnya kita berhenti tuh. Nah, habis berhenti gitu ternyata memang bener cuy, gue pribadi kayak ada suara-suara kayak klincing gitu, kayak suara-suara delman gitu. Kan gue pikir ya kok gimana ya, gue pikir tadi tuh nggak bakal dapat suara kayak gitu. Nah, semakin klincing kayak gitu ya, tapi gue nggak bisa menceritakan langsung ke teman-teman di situ. Gue nggak bisa langsung menceritakan ke Ari ataupun Selang yang keadaan kondisi lagi kayak gitu kan. Tapi itu jelas banget gue ngedenger kayak gimana sih kalau kuda jalan gitu ya, terus ada kayak ada klincing gitu, kayak gini deh, kalau kita bawa nesting atau apa gitu di kerel kan suka bunyi tuh, suara kayak gitu. Tapi gue perhatiin nggak ada orang, nggak ada lampu lagi. Itu gue udah makin takut ya. Nah, tinggal ketakutan gue pas mau ke pos 1, tetap tuh yang kita melalui yang mau ke Candi Ketek lah ya, itu yang di bawah tuh udah mau pos 1 tuh kan makin serem tuh, udah hutan banget tuh ya, padahal udah pengen ke bawah hutan banget. Gue tuh nggak sengaja pas gue nengok kiri, headlamp gue kiriin, gue ngeliat penampakan bro. Itu wujudnya merinding juga sih, gue pengen bilang ya, wujudnya iya mudah-mudahan sih imajinasi gue, tapi itu jelas banget, itu diri putih diikat lah ya, kita bisa bilang apa tuh Ya, kalian pada tahu. itu ya, kalian pada tahu ya. Mungkin gue nggak bisa menceritakan di sini dan gue nggak bisa bilang keadaannya juga merinding juga ya gue di sini. Pokoknya putih tinggi, cuman wajahnya tuh hitam dan nggak jelas gitu. Akhirnya sontak gue langsung menyebut astagfirullahaladzim ya. Lu denger kan pas gue la ilaha illallah, gue baca Allah terus tuh pokoknya sepanjang jalan. Dan itu langsung lu minta rapet. Iya, gue langsung bilang ke Ari nih. Kan gue jalan paling depan kan, nyenterin jalan agak jauh, emang ada gap lah, ada jarak. Nah, setelah si Bondan mungkin setelah ngeliat itu langsung dia minta agak rapet jarak. Ya mungkin karena dia habis ngeliat itu. Iya benar banget, parah sih pas gue habis ngeliat itu ada di kiri gue. Wah, gue langsung gimana ya, teman gue lagi sakit dan keadaan gue juga sepi banget di situ. Lantas yang tadinya Ari di depan buat nanjakin jalan, gue bilang, Ri, jangan jauh-jauh deh, kita mendekat aja nih gitu kan, pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting bareng-bareng. Soalnya emang gimana ya Ri, emang hawanya gitu. Udah beda juga sih. Tapi kebetulan tuh Edo juga udah di bawah ya, udah duluan ya. Lu sendiri gimana tuh Ri, waktu jalan kita ke bawah tuh? Kalau gue sih sempet merasa merinding pas di situ kita tuh sebelum nyampe pos Candi Ketek itu kan, kayak ngelewatin, gue nggak tahu itu petilasan atau apa, yang kolom ya air ada mancur kolom air mancur itu. Nah, di situ gue merinding parah di situ. Parah ya? Setelah ngelewatin, cuman kalau ngeliat penampakan sih enggak, cuman sepanjang jalur turun gue sih nggak ngerasa apa-apa. Cuman pas di kolom pemandian itu baru di situ gue merinding parah. Itu sih yang gue rasain. Kalau gue sama sih, itu kebetulan merinding juga parah ya. Emang serem banget ya di situ ya. Tapi padahal itu ada tenda loh. Di situ ada tenda satu. Iya, ada tenda Gokil sih. Tenda ya. Ya pokoknya tapi itu aja ya, setelah itu nggak ada lagi. Cuma memang setelah itu, setelah dari kolom, nggak yang itu yang lu minta rapet. Oh iya benar, gue ngeliatnya itu setelah dia udah mulai merinding. Jadi hawa mistisnya itu ada ketika sudah melewati petilasan itu ya. Dan ada tenda pun nggak nawarin kita deh, itu tenda juga horor banget sendiri gitu. Pas gue turun itu masih sempat nawarin mampir gitu, tapi mungkin pas kalian itu enggak ya, udah tidur kali ya, udah malam juga sih soalnya. Satu doang kan tendanya kan? Satu doang. Iya. Dan itu aja horornya. Yang kerasa berat tuh si gua. Oh iya, kerasa berat bener. Astagfirullahaladzim, gue juga lupa. Jadi setelah gue habis ngeliat gitu, nggak tahu ya, bukan efek buff atau bukan efek jaket gue, ketika gue di situ itu tuh berat leher gue sini nih. Jadi dari lu kan udah di bawah ya, itu dari kepala belakang gue nih sampai pundak panas banget, gue udah kayak kebakar. Iya nggak bawa keril, sampai itu kan gue juga nggak pakai jaket ya, itu kan kadang cuma pakai ini apa sih, flanel lah ya. Gue pakai flanel, sampai gue buka kancing satu, itu panas berat. Gue nggak tahu tuh itu efek dari pas habis ngeliat gitu tuh. Cuman gue sambil baca lafaz Allah terus tuh ya kan. Terus kayak gitu ya, mudah-mudahan sih gue selalu berpikir positif terus. Sampai dimana ya kondisi malam ngelihat candi-candi gitu ngeri juga sih. Horor juga ya, ada kain-kain gitu.
Ya udah sih, emang nggak lama memang si ada sinyal ya lo ya buat ngubungin Nah, bawah ya. Sebelum Candi Ketek tuh ada sinyal. Jadi sempat hubungin yang di bawah untuk minta evakuasi juga kan secepatnya buat Cilelang. Akhirnya datang tuh ranger, kita udah agak lega lah ya, dan kita masih dengan perasaan yang deg-degan, tapi ya kita jalanin aja, kita buru-buru sampai base camp cepet-cepet, jangan selamat ya, alhamdulillah kita semua selamat ya, dengan kisah yang masing-masing. Akhirnya kita menceritakan di bawah di base camp baru pada cerita semuanya tuh yang tadi kita ceritain kan. Si Sandi ternyata juga ngelihat itu yang tadi gak bisa gue sebutin juga, yang putih diikat itu. Silangnya juga sendiri ngeliat kaki-kaki ngikutin kita dari itu tuh sepanjang perjalanan malam-malamnya itu di belakang terus. Udah sampai di situ sih kisah mistisnya. Tapi pas udah kita nyampe naik mobil travel, ternyata sih travelnya ini kita kan tidur tuh ya. Kita kan tidur. Pas gue cerita itu sedikit, abis itu kan gue tinggal tidur. Ternyata si travelnya ini juga diisengin bro. Katanya dibuat merinding, mukanya dingin, terus jalan tuh suka kayak ada tiba-tiba yang set lewat gitu loh di mobil. Pas mobil. Nah, gue diceritain tuh pas setelah kita bangun, pas gue mau berhenti pom bensin, gue mau numpang bersih-bersih tuh. Oh iya. Di situ dia cerita, kata dia udah ketakutan banget. Gitu sih. Ya mungkin itu sih ya Oh yang pengalaman pas di kita. rest area siang pagi-pagi tuh kan dia cerita tuh. Ini malah pada cerita lagi baru turun gunung malah pada cerita begitu, jadi Makin jadi aja. makin jadi. Tadi ya. Pokoknya asik banget deh di Gunung Lawu itu. Memang kalau kalian lihat dari YouTube yang lain juga, video-video yang lain, memang banyak seremnya, memang betul. Gue pun pribadi ngerasain hal itu ya, kita ya. Itu cuman kisah mistis di gunung nggak mengharuskan untuk teman-teman di rumah nggak naik gunung ya, karena kan banyak banget positifnya kan. Naik gunung kan ya bagus ya, buat relaksasi, buat keindahan. Itu cuman apa ya, ya namanya cerita-cerita warga sekitar lah, mau bumbu kecil. Tapi Lawu sangat menarik sih buat gue. Itu gue pengen balik lagi ke situ sih biar bisa menyobain mistis-mistis yang lain. Atau mungkin kalau misalkan cerita ini sama teman-teman yang udah naik ke Lawu juga, bisa sharing-sharing sama kita ya. Komen aja di bawah nih, komen di bawah, ceritain aja, nanti pasti gue balas langsung pengalaman lo, siapa tahu kita bisa sama gitu aja ya. Semoga cerita ini bisa menjadikan inspirasi ya buat yang mau naik juga. Tapi sekali lagi pesan gue, jangan coba-coba naik gunung tanpa pengamanan yang sangat safety, dan jangan juga mendengar cerita horor ini menjadikan kalian nggak mencoba naik gunung, karena naik gunung itu indah, asik banget. Ya udah, gue Bondan dan lo Edo dan Ari hanya pamit dulu. Semoga nanti kita bisa menceritakan cerita-cerita keadaan kita di gunung lagi. Yo, bye bye, assalamualaikum.